Oke teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 18 November 2021 sampai dengan besok tanggal 19 November 2021. Jadi seperti biasanya saya bahas totalnya ada 18 saham ya. Ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Saya sudah bahas BBIB, Pegas, BRMS, AGRO, Pura, MLPL, INDF, dan TBIG ya. Itu sebelumnya. Jadi pada saat saya buat video ini ya, itu sesi satu break ya, siang ya. Jam 1 lebih 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuannya saya buat di siang hari waktu sesi break. Jadi setelah saya buat, kemudian saya post ke YouTube kan. Jadi Anda bisa nonton sebelum marketnya tutup, sudah ada keputusan ya. Kalau misalnya masih bagus, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Sunar ya. Kalau mau buy silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda punya kesempatan untuk beli di hari ini juga ya, seperti itu ya. Makanya analisa sahamnya itu saya berikan di tengah hari ya. Eh, saya bahas langsung mengenai TAPG. Memang TAPG ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Kenapa saya bahas lagi? Karena di sini kalau kita lihat ya, memang dia sideways di bawah ya. Jadi dia masih ada harapan ya. Selama di atas 655 dia masih cukup bagus. Mau beli sekarang silakan. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 655 sampai 620 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 725 ya, ini garisnya ya. Mau tambah lagi silakan, naik ke atas 760 tambah lagi silakan ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kalau misalnya antara 680 sampai 725 terlalu jauh Pak Sunar, kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya di mana gitu ya. Ya kira-kira ya kalau kita lihat ya 680 dan 725 tengah-tengahnya kan kurang lebih sekitar 700-an ya seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 700 tambah lagi ya seperti itu ya. Tapi saya garisnya saya berikan yang ini ya 725 dan 760. Tapi kalau terlalu rapat nanti nggak kebaca angkanya ya. Makanya agak renggang sedikit. Eh, jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik lagi tambah lagi ya seperti itu ya. Memang sebelumnya ada yang tanya, ada juga yang ngasih kritik ya. Kritikannya sih lumayan tajam juga ya. Pak Sunar itu kok sesat banget. Kalau di average up terus kapan profitnya ya seperti itu ya. Ya kan seperti itu. Katanya sih kalau di average up terus nanti average-nya tambah tinggi ya. Tapi kan kita jangan lupa ketika kita average up ya, memang average up harga average kita jadi naik ya. Tapi kalau sahamnya lagi uptrend ya, udah berhasil naik lagi ya, uptrendnya masih bagus ya. Ya kita kan profitnya nilai rupiahnya semakin banyak ya. Ya kayak sebelumnya seperti ini ya. Naik ke atas 680 buy, naik lagi ke atas 725 tambah lagi ya. Naik ke atas 760 tambah lagi dan seterusnya ya. Ya profitnya kan lumayan, walaupun average kita harganya naik ya, tapi kan nilai rupiahnya naik. Tapi jangan lupa juga pasang trailing stop dan stop loss ya. Yang penting saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalau misalnya turun ke bawah gagal, ya bukan salah saya. Itu ya memang marketnya saya nggak bisa atur harganya ya. Kalau saya bisa atur harga saham di pasar saham, saya sudah pasti ya. Bukan lagi mungkin ya, sudah pasti banget saya jadi orang yang terkaya di dunia ya. Amin ya. Kalau saya jadi orang terkaya di dunia, bisa trading saham, atur harganya, pasti saya ajak-ajak kalian semua ya. Seperti itu ya. Karena memang kita nggak bisa ngatur harga di pasar saham ya. Susah banget ya kalau kita mau ngatur ya. Bahkan mustahil ya. Mungkin di beberapa saham yang tidak liquid ya mungkin kita bisa ya. Kalau saham yang tidak liquid, jarang ada orang yang beli, kita mungkin bisa atur ya. Naik turun ya. Tapi juga resiko. Kalau kita angkat sendiri, kalau nggak ada yang beli punya kita ya, nanti naik sendiri nggak ada yang beli punya kita ya kalau kita mau take profit ya seperti itu ya. Eh, Jadi semuanya itu eh, yang penting di saham itu adalah sabar, fokus dan disiplin ya. Kurang lebih cukup ya untuk TAPG ya. Oke, berikutnya untuk ESA ya. Jadi ESA ini memang beberapa waktu yang lalu saya sudah bahas, ini saya sudah gambarkan Fibonacci retracement-nya ya, dari swing high di sini dan swing low-nya. Kalau menurut Fibonacci retracement, ini Fibonacci retracement 38,2%, itu di area 354 ya. Hari ini dia berhasil breakout ke atas ya. Jadi kalau menurut ilmu Fibonacci retracement, yang berminat untuk menonton belajar mengenai Fibonacci retracement, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, itu peluang untuk mulai berbalik arah atau rebound ya. Jadi garis saya di sini 350 ya. Yang rajin mencatat pasang automatic order buy kalau naik ke atas 350 sudah buy ya. Jadi selama di atas 350 cukup bagus. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 350 sampai stop lossnya di 332. Kalau yang mau buy sekarang atau buy on weakness sebenarnya mau buy sekarang silakan ya. Pasang stop lossnya di dua level 350 dan 332.
ada yang tanya kepada saya, Pak, maksudnya pasang stop loss di 2 level itu gimana? Ya misalnya Anda beli ESA 10 lot misalnya ya. Ya, kalau dia turun di bawah 350, Anda pasang stop loss-nya jual 50%-nya, 5 lot ya. Kalau turun lagi bawah 332 ya ada jual sisanya seperti itu ya. Itu maksudnya dibagi 2 stop loss-nya ya. Nah, jadi kalau buy sekarang silakan naik ke atas 374 tambah lagi, breakout ke atas 390 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu. Memang isu sebelumnya mengenai ESA ya, dia karena ada penghentian pabrik ya karena maintenance ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja kedepannya dia lancar ya seperti itu ya. Memang di sini masih potensial naik lagi. Kalau takut ya belinya bertahap, atau kalau masih takut-takut ya pilih saham lainnya aja ya seperti itu ya, mudah. Oke, berikutnya untuk kios. Jadi kalau kita lihat di kios di sini memang dia kecenderungan sideways ya. Sideways-nya dia itu di bawah ya. Jadi uh, kalau hari ini masih naik, kemarin kan dia sudah hijau, hari ini higher high ya. Uh, Low-nya juga higher ya, volumenya naik, ini pembelian asing juga naik. Mau buy kios sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 730 dan 700. Tapi kalau beli sekarang memang ini masih resiko ya. Karena saya kalau mau beli lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, paling tidak naik ke atas 830 ya. Karena sebelumnya kalau dia selama berada di bawah 830, dia masih cenderung turun lagi, koreksi lagi ya, testing area supportnya 670. Tapi kalau mau buy and weakness sekarang silakan belinya bertahap aja, naik ke atas 795 tambah lagi, naik ke atas 830 tambah lagi dan seterusnya. Garis-garis merah ini untuk average up ya. Jadi kita belinya nyicil aja. Kenapa nyicil? Karena kalau kita lihat dari trennya, ini sebenarnya masih cenderung down trennya, turun ke bawah. Sebelumnya dia turun koreksi, ya, kemudian sideways di sini ya. Saya panahkan, saya gambarkan arah panahnya ya, trennya. Kemudian dia turun ya. Jadi di sini walaupun dia sideways, ya ini saya gambarkan di sini supaya jelas ya. Jadi supaya sideways, ini dia masih berusaha untuk naik ya. Jadi belinya jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga. Mau beli sekarang silahkan ya. Itu untuk kios. Mudah-mudahan dia berhasil naik tinggi untuk kios ya. Oke, berikutnya untuk Mika. Mika sudah pernah saya bahas ya. Sering banget ya. Jadi saya ini terus terang aja masih punya Mika ya. Hari ini naik tinggi tapi saya belum jual ya. Malah saya tambah lagi tadi ya. Oh, Pak Sunar tadi naik kok nggak mau take profit gitu atau pasang trade stop ya. Karena saya masih pasang stop lossnya di 2200. Saya yakin selama bertahan di atas 2200 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 2450 ya. Kalau dia breakout ke atas 2450 targetnya lumayan tinggi ya. Paling tidak di area sekitar 2750 dia tercapai ya. Memang saya agak nahan sedikit ya, nggak buru-buru take profit ya. Jadi kalau mau buy sekarang masih boleh nggak Mas? Masih boleh ya. Pasang aja stop lossnya di 2270 dan 2200. Maksimum stop lossnya kalau masih mau hold ya 2150. Tapi saya sama hanya nahan sampai 2200 ya. Kalau dia turun banyak 2200 saya jual dulu semuanya ya. Jadi sebelumnya memang saya sudah bahas ya. Memang Mika ini dia downtrend di bawah ya, sideways downtrend di bawah. Jadi istilahnya kok kenapa saya beli ya memang tangkap pisau jatuh nggak Pak Sunar itu. Kalau bilang tangkap pisau jatuh ya pisaunya ini ceritanya sudah menancap di tanah ya. Karena kita sudah lihat oh ini permukaan tanahnya kan di 2200 ya. Sudah menancap kan. Jadi kita tinggal cabut aja, kita beli mudah-mudahan naik. Kalau dia masih turun lagi ke bawah tanah ya kita jual dulu ya seperti itu ya. Ceritanya analoginya seperti itu. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MNCN. Jadi MNCN ini kalau Anda ke halaman utama channel Saham Profit ya, youtube.com, kemudian garis miring Saham Profit, di sana untuk playlist yang keempat ada analisa saham untuk investasi tahun 2022. Ya kan, ini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Jadi ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau secara daily-nya di sini dia memang jalurnya uptrend konsolidasi ya. Ini area buy on weakness, kalau yang mau beli tunggu koreksi ya tunggu di 940. Artinya kalau dia koreksi di bawah 940, belinya itu kalau dia berhasil naik ke atas 940 ya, yang mau buy on weakness. Atau tunggu di 875. Jadi dua area. Tapi kalau dia turun di bawah 875, jangan beli buy on weakness, itu nampaknya tangkap pisau jatuh ya. Karena kalau di bawah 875 dia resiko ke 820, bahkan resiko bisa turun lagi ke bawah ya. Memang uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Nah ini saya sudah gambarkan Fibonacci retracement 38,2% ya. Saya tarik dari swing high di sini dan swing low-nya 38,2%. Itu rasionya Fibonacci retracement-nya di angka 986-an ya, 986,28. Jadi
Kalau dia berhasil naik lagi ya, sebenarnya mau buy sekarang boleh ya, lumayan aman kok ya. Pasang aja stop lossnya di 960 dan 940, naik ke atas 1000 tambah lagi, naik ke atas 1020 tambah lagi, dan seterusnya. Saya yakin ini kalau kita tahan sampai dengan awal tahun depan, kemungkinan besar ini kalau naik bisa sampai 1200-an bisa ya, atau bahkan kalau Fibonacci di extension 161,8% di 1650 ya. Mudah-mudahan kita dikasih ya. Lumayan profitnya ya, seperti itu ya. Jadi memang agak sabar ya kalau di MNCN ini trennya sudah mulai naik ya. Kurang lebih seperti itu. Memang sebelumnya waktu saya bahas mengenai pilihan sama investasi untuk 2022 ya, waktu itu masih di bawah ya. Silakan cek ya analisa saham investasi untuk tahun 2022 di playlistnya yang keempat ya, di halaman utama youtube.com/saham profit. Di situ MNCN saya sudah bahas sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham, wah sudah naik barusan dibahas. Enggak ya, sebelum dia naik saya sudah bahas ya, sudah aja ya. Saya juga sudah baik. Bahkan saya pernah profit, kemudian buy lagi, kena stop loss ya, kemudian dia rebound lagi, saya buyback kembali ya. Sampai sekarang saya masih hold ya untuk MNCN. Bentar saya lihatkan average saya yang terakhir untuk MNCN itu di harga 932 ya. Jadi sudah profit lumayan ya. Ini masih bisa naik lagi, masih bisa ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss. Jangan terlalu takut-takut ya. Sebelumnya di grup saya ya, Telegram saham profit ya, ada yang nyindir katanya lemot MNCN ya, apalagi dia gagal listing di saham backdoor listing di Amerika ya. Ya prinsipnya saya kok kenapa tambah pilih ini ya, justru karena dia gagal backdoor listing di saham Amerika ya, mungkin aja dia cari istilahnya dalam tanda petik ya, cari uang dengan menaikkan harga sahamnya ya, mungkin bisa aja mungkin nanti mengadakan aksi korporasi atau right issue ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi kalau saya lihat dari sebelumnya dia sudah mulai bottoming ya, saya kalau mau investasi sampai tahun depan ya lumayan ya. Waktu itu judulnya ya, waktu saya bahas mengenai ini apa MNCN ya, itu saya bahas investasi saham 2022, MNCN, terus titik 2 emiten media, terus tanda pagar ikatan cinta ya. Itu yang judulnya yang video yang sebelumnya saya buat mengenai MNCN. Yang mudah-mudahan sukses. Oke cukup ya. Berikutnya untuk ICBP. Jadi ICBP sebelumnya juga saya pernah bahas ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Buy on weakness ini sudah saya gambarkan ya. Ini jejaknya sebelumnya ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi kemudian dibahas ya. Karena kadang-kadang sebelumnya saya terima ya termasuk kritikan ya, kritikan atau saran ya. Sebentar yang dibahas jangan sampai yang sudah naik dong gitu. Ya sebelumnya ICBP ini sebelum dia naik tinggi sudah saya bahas ya seperti itu ya. Nah kalau dia naik kenapa dibahas ya? Ini kan dia justru kalau dia naik ya, kalau uptrendnya masih bagus ya dibahas supaya apa? Kalau yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan ya. Ini naik ke atas 9.100 tambah lagi, naik ke atas 9.200 tambah lagi ya. Resisten terdekatnya di 9425. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Memang ini sebelumnya 9425 dia gagal Pak Sunar turun ya. Kalau kali ini dia breakout ke atas 9425, target berikutnya masih ada di 9.700 dan 9.900 ya. Jadi kita jangan terlalu takut. Mudah-mudahan dia lancar ya untuk ICBP ya. Terus terang aja untuk ICBP ini target analis ya kebanyakannya itu di sekitar 12 ribuan ya. Jadi sebenarnya kalau bicara mengenai ICBP ini peluang kenaikannya masih cukup bagus ya. Asalkan kita sabar, fokus dan disiplin ya. Kita jangan terlalu takut mengenai sentimen aksi korporasi PHC ya, Pine Hill ya, yang dia beli akuisisi di grupnya ya. Itu kan grupnya kan akuisisi PHC ya. Itu harganya tinggi banget ya. Mahal lagi ya, super mahal ya. Tapi salah ada garansi pendapatan ya seperti itu ya. Ya kalau memang sukses ke depannya ya lumayan ya. Kalau di harga sekarang sih kalau dia sukses besar ya untuk setelah akuisisi PHC ya. Jadi nilai sekarang ICBP di harga 9 ribuan masih murah ya. Harusnya dia sekitar 20 ribu ke atas ya. Kalau dia berhasil ke depannya ya, 5 tahun ke depan ya. Ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Kita nggak perlu terlalu muluk-muluk, nggak perlu terlalu optimis berlebihan. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau naik lagi, average up, tambah lagi, dan seterusnya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BEBS. Ya. Kemarin memang ini targetnya sudah saya kasih ya 4.000 ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sih aman ya pasang trailing stop ya seperti itu ya. Nah Pak Sunar hari ini rebound, apakah kita beli ya? Kalau sudah kena trailing stop ya. Jadi yang sudah punya
pasang aja. Maaf, kalau belum pasang trailing stop ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi ini pasang di 3200, 3400 ya, itu trailing stopnya. Misalnya belum pasang ya. Jadi selama bertahan di atasnya 3200, dia masih cukup potensial lah ya untuk breakout ke atas. Area buy on weakness saya gambarkan di 2800 ya. Ini yang saya kotai tetap sama ya. Jadi kalau yang belum punya, tunggu buy on weakness ya, tunggu di 2000, maaf ini 2000 ya 2800 ya. Jadi belinya itu kalau bukan turun di bawah 2800 buy ya, enggak ya. Itu namanya tangkap pisau yang jatuh ya. Jadi kalau dia turun di bawah 2800, dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2800, barusan kita beli ya. Naik ke atas 3000 tambah lagi dan seterusnya. Memang uptrendnya masih cukup bagus. Kita jangan takut ketinggian, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Hari ini dia memang rebound, tapi volumenya sejauh ini sampai sesi 1 break kok dia masih rendah ya volumenya di sini ya. Jadi kalau mau buyback, saran saya ya, ini khusus yang berani ambil resiko ya. Buy high, sell higher ya. Kalau mau buyback silakan, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4000 ya. Kalau dia naik ke atas 4000, ini targetnya masih bisa naik ke 4200 dan 4400 ya, seperti itu ya. Jadi saya gambarkan setiap kelipatan 200 rupiah aja ya. Gitu ya. Tapi kalau Anda mau average up, misalnya naik ke atas 4000 ya, jadi kelipatan 50 atau 100 itu average up-nya. Targetnya kurang lebih setiap kelipatan 200 rupiah ya, 4200, 4400 dan seterusnya ya. Kita nggak akan pernah tahu naiknya sampai kapan ya. Kalau naik lagi average up silakan. Kalau seperti ini ya, ini kalau mau buy sekarang yang belum punya nanggung ya. Jadi sekalian breakout ke atas 4000 kita buy, atau sekalian tunggu di bawah ya. Atau kalau mau trading sekarang ya boleh aja buy-nya sedikit aja ya. Pasang trading stopnya atau stop loss-nya di 3400 dan 3200 ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut di saham ya. Tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting santai aja. Ini garis-garisnya sudah saya bantu ya. Jadi naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Mudah ya seperti itu ya. Yang susah itu kalau kita nggak sabaran, nggak fokus, nggak disiplin ya seperti itu ya. Jadi nggak semua orang itu cocok di saham ya. Baik Anda trading atau investasi, nggak semua orang. Ada orang yang nggak sabaran, beli sekarang maunya langsung naik ya. Ada lagi yang beli sekarang maunya besoknya naik. Ya kalau Anda tipe seperti itu, lebih baik sih jangan di saham ya. Mungkin di forex lebih cocok ya. Kalau di forex open posisi dia fluktuasinya tinggi ya, mungkin bisa langsung naik ya. Begitu ya. Jadi semuanya itu butuh kesabaran. Terus kemudian ada orang yang nggak fokus, sudah punya saham, nggak naik-naik. Misalnya dia sudah pegang saham A, nggak naik-naik ditunggu ya. Terus lihat temannya sampai di grup lain atau telegram grup lainnya lagi beli sampai ya, lagi naik-naik. Terus ikutan beli. Ya memang ikutan untung. Tapi nggak lama lagi turun lagi yang sampainya karena banyak yang koreksi sudah naik tinggi. Terus saham A itu yang sebelumnya hold dijual karena nggak naik-naik, akhirnya naik tinggi. Nah, akhirnya ketinggalan profit ya seperti itu ya. Jadi kita harus fokus ya. Dan yang ketiga harus disiplin. Kalau dia sudah mulai turun di bawah support ya jual dulu ya. Tapi disiplin bukan hanya disiplin cut loss ya. Kalau cut loss terus ya kapan untungnya ya seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil rebound naik ke atas ya kita buyback ya seperti itu ya. Ya kurang lebih itu aja yang saya mau tambahkan ya. Seperti biasanya jangan lupa cek bagian pertama. Kemudian saya doakan selalu ya. Selalu sehat, damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like ya. Kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.